Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini Mem akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa buka buku paket tematik 5D halaman 26 sampai 30. Ditinjau dari segi usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak yang merefleksikan dunia anak-anak berupa pikiran dan perasaan. 2. Pantun orang muda yang berkaitan dengan cinta, rindu, dan perjuangan. Yang ketiga, pantun orang tua yang berkaitan dengan nasihat, agama, dan adat. Berdasarkan isinya, jenis-jenis pantun berupa pantun sukacita, pantun dukacita, pantun jenaka, pantun nasib, pantun perkenalan, pantun ibadah hati, pantun percintaan, pantun nasihat, pantun adat, pantun agama, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Manfaat dan peran pantun. Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun juga melatih orang berpikir asosiatif, yaitu suatu kata memiliki kaitan dengan kata lain. Secara sosial, pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat. Saat ini, di kalangan pemuda, kemampuan berpantun selalu dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain kata. Secara umum, peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan. Kedekatan nilai sosial dan pantun bermula dari filosofi pantun tersebut. Adat berpantun, pantang melantun adalah filosofi yang melekat pada pantun. Kata-kata bijak tersebut mengisyaratkan bahwa pantun melekat dengan nilai sosial dan bukan imajinasi. Penjelasan tersebut meneguhkan fungsi pantun sebagai penjaga dan media kebudayaan untuk memperkenalkan dan menjaga nilai-nilai di masyarakat. Pantun merupakan hasil karya sastra bangsa Indonesia. Pantun merupakan hasil budaya masyarakat yang bernilai seni. Melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan perasaan dan petuah. Sebagai bangsa yang menghargai kebudayaan, maka kamu wajib melestarikan semua kebudayaan Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia diakui oleh bangsa lain. Kamu sudah mengetahui bahwa pantun adalah salah satu karya sastra lama. Sastra lama merupakan karya asli bangsa Indonesia. Mengapa disebut sastra lama? Apakah bentuk karya sastra lama hanya pantun? Simak penjelasan tentang karya sastra lama sebagai berikut. Karya sastra lama adalah karya sastra Melayu yang pada mulanya berbentuk ujaran atau sastra lisan. Karya sastra lisan terdiri atas puisi lama dan prosa lama. Yang pertama, puisi lama adalah puisi yang terkait oleh aturan jumlah kata, jumlah baris, irama, dan persajakan. Karya sastra yang termasuk puisi lama sebagai berikut ada yang pertama mantra. Mantra yaitu puisi tua yang keberadaannya lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan yang bersifat magis. Kemudian yang kedua atau B, pantun yaitu salah satu contoh karya sastra lama. Jenis-jenis pantun adalah pantun biasa, pantun kilat atau karmina, pantun berkait, talipun, dan seloka. Kemudian yang C itu syair, yaitu puisi dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Syair terdiri atas 4 baris dalam setiap bait dan biasanya baris keempat mengandung arti atau maksud dari penyair. Yang D itu gurindam, yaitu saja 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Yang E itu seloka, yaitu bentuk puisi klasik berisi pepatah atau perumpamaan. Yang F itu bidal, yaitu susunan kata atau kalimat singkat yang mengandung pengertian atau melukiskan sindiran, perbandingan, dan kiasan. Yang F itu talibun, yaitu pantun yang terdiri atas 4 baris atau selalu genap. Yang H itu termina, yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris, di mana baris pertama sebagai sampiran, dan baris kedua sebagai isi dengan rima A.
Yang kedua itu prosa lama. Adalah karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Karya sastra yang termasuk prosa lama adalah sebagai berikut. Yang A itu mitos, yaitu dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Yang B legenda, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. Yang C itu fabel, yaitu dongeng yang menceritakan kehidupan hewan. Yang C itu sage, yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah. Yang E ada parabel, yaitu dongeng yang berisi kiasan yang mengandung ajaran hidup. Yang F ada hikayat, yaitu salah satu bentuk sastra, terutama dalam bahasa Melayu, yang mengisahkan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, disertai dengan keanehan kesaktian dan mukjizat tokoh utama. Oke, yang D ada cerita berbingkai, yaitu cerita yang di dalamnya terdapat cerita yang diceritakan oleh para pelakunya. Yang H ada tambu, yaitu cerita pada zaman dahulu yang isinya tidak sepenuhnya benar. Yang I ada epos, yaitu dongeng tentang keberanian dan kepahlawanan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Yang J itu cerita pelipur lara, yaitu cerita yang mengungkapkan tentang kebodohan seseorang yang disajikan secara humor. Ciri-ciri karya sastra sebagai berikut ini ya. 1. Anonim atau nama pengarang tidak dikenal. 2. Termasuk sastra lisan, disampaikan dari mulut ke mulut. 3. Terikat oleh aturan. 4. Bersifat statis atau tidak berkembang. 5. Pada prosa, kebanyakan bersifat khayal. 6. Pusat cerita tentang istana kerajaan. 7. Milik bersama. Oke. Tugas kalian, ini ya, tugas kalian sekarang mengerjakan paket tematik 5D halaman 32 tentang persamaan dan perbedaan karya sastra lama, dikerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia 1. Oke, itu saja yang bisa Mem Bima sampaikan. Materi Bahasa Indonesia hari ini, sekian dari Mem, terima kasih.